Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk saya mensosialisasikan atau menyampaikan rencana program yang akan saya laksanakan. Baik, ini salah satu tugas dari kegiatan CGP yang saya ikuti. Kami diminta untuk melakukan aksi nyata terkait program yang berdampak pada murid. Nah, tujuannya CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Jadi program yang dibuat nanti akan menggunakan pendekatan Bagja dari inquiry apresiatif dengan perubahan atau tahapan Bagja, di mana pendekatan ini dia berbasis dengan kekuatan. Jadi program ini akan dilaksanakan berdasarkan kekuatan apa yang sudah kita miliki. Tidak lagi fokus pada apa yang menjadi kendala, tapi apa yang bisa kita andalkan untuk melaksanakan program ini. Nah, ini program saya yang insya Allah akan saya laksanakan, yaitu Sapa Generasi Pesisir Harapan. Nah, ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk bagi kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi program ini selaras dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana kita memanusiakan manusia melalui pengembangan minat dan bakat murid kita. Jadi murid akan mengembangkan keterampilannya, mengembangkan apa yang dia sukai melalui program sarapan ini. Nah, ini gambaran umum dari program sarapan. Program sarapan adalah kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk melatih keterampilan bernalar kritis dan kreativitas murid berdasarkan minat dan bakat murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Kemudian program ini dilatar belakangi karena ini mengarahkan murid untuk bijak dalam menggunakan sosial media dan YouTube, serta mengurangi dampak negatif dari sosial media dan YouTube dengan menggali potensi murid sehingga dapat berekspresi secara positif melalui sosial media dan YouTube. Kemudian pada masa kini, sesuai dengan kodrat zaman murid, hampir semua hal dapat dituangkan dalam sosial media dan YouTube. Bahkan keaktifan dalam berkarya di dalamnya dapat menjadi sumber penghasilan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Program ini dapat melatih kepercayaan diri murid untuk berkarya dan berpenghasilan dari keterampilan yang diperoleh dari program ini. Jadi yang lagi hits-hitsnya sekarang adalah konten kreator yang ada di Facebook. Kan ada ibu rumah tangga yang kontennya itu cuma bersih-bersih rumahnya terus, tapi penontonnya itu banyak sekali sampai mereka dapat penghasilan puluhan juta per bulan. Nah, ini yang lagi tren pada saat ini, bahkan di tempat tinggal di sekitar sekolah ini banyak yang sudah memulai merintis merintis FB Pro seperti itu. Nah, salah satu guru kita yaitu Ibu Pada. Nah, jadi sasaran program ini adalah seluruh murid yang ada di SMA 1 Tanjung Harapan yang memiliki minat dan bakat untuk menjadi konten kreator. Jadi nanti mereka diarahkan untuk menggunakan sosial medianya itu secara positif. Jadi mereka tidak hanya menjadi ibaratnya penikmat sosial media, tapi mereka juga harus mampu untuk berkarya di dalamnya melalui konten-konten bermanfaat. Program ini mengarahkan murid untuk menjadi konten kreator sesuai dengan minat bakatnya, serta meningkatkan pengetahuan murid dalam pemanfaatan sosial media dan YouTube dengan positif. Sasaran utama yang menjadi konten pada program ini adalah aktivitas yang terjadi di sekolah setiap harinya, dan yang menjadi sasaran adalah seluruh warga sekolah. Nah, kenapa namanya sarapan? Sapa Generasi Pesisir Harapan. Karena kita kan lingkupnya adalah sekolah, yang ada di dalamnya mayoritas terbesarnya adalah murid. Mereka adalah generasi-generasi yang akan meneruskan mengembangkan tempat tinggal atau desa ini khususnya. Kemudian makanya namanya Generasi Pesisir Harapan, karena saya anggap mereka adalah generasi penerus. Kemudian peserta dalam program ini akan dibekali bekal keterampilan desain grafis, yaitu cara mengedit video, kemudian menggunakan kamera DSLR, dan keterampilan dalam gambar yang benar yang akan dilakukan pada setiap akhir pekan. Kemudian konten akan dipost di akun sosial media atau YouTube program sarapan. Jadi nanti kami akan membuat akun sendiri yang akan dikelola oleh murid-murid yang tergabung di dalamnya. Konten berisi aktivitas dalam satu pekan hari belajar, dalam satu pekan hari belajar aktif di sekolah, sehingga akan dipost di akhir pekan. Jadi kontennya itu selalu
dan di postnya itu di akhir pekan. Pada setiap konten akan ada sesi wawancara santai dengan perwakilan guru dan murid tentang aktivitas bermakna atau tujuan mereka hari ini itu apa, atau hal lainnya yang menjadi sesi berbagi kisah dalam konten. Kemudian untuk mengetahui perkembangan program baik dari isi konten maupun peningkatan pengikut di akun platformnya, akan ada lembar kontrol yang akan diberikan oleh Wakasek Kesiswaan dan Kehumasan sebagai kontroler. Jadi nanti saya akan bekerja sama dengan Wakasek Kesiswaan dan Kehumasan dalam memantau program ini. Nah, program ini juga menjadi wadah untuk menumbuh kembangkan keterampilan kepemimpinan murid, di mana pada program sarapan ini murid diberi kesempatan untuk menyampaikan suara, melakukan pemilihan, dan juga merasakan kepemilikan atas apa yang dia lakukan. Nah, untuk bagian suara, nanti murid diberi kebebasan atau kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam pemanfaatan sosial media dan YouTube sesuai dengan minat dan bakatnya. Mereka pengennya seperti apa sih pemanfaatan sosial media itu yang mereka mau. Kemudian pilihannya memberi kesempatan kepada murid dalam memilih sasaran yang akan dijadikan dan pemilihan platform yang akan digunakan. Misalnya murid pengennya fokusnya ke Facebook atau ke Instagram atau ke YouTube, nanti mereka diberi kebebasan fokusnya di mana. Kemudian sasaran kontennya itu apa? Tadi kan aktivitas di sekolah, nah mereka pengennya aktivitas seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi konten. Kemudian kepemilikan memberi kesempatan kepada murid untuk mengelola platform sesuai dengan kreativitas murid dan mengembangkan platform tersebut sesuai dengan minat dan bakat murid. Nah, komponen profil pelajar Pancasilanya ada berakhlak mulia, kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi ini selaras dengan visi isi sekolah kita, yaitu bermakna. Kemudian karakteristik lingkungan yang mengembangkan kepemimpinan murid. Yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Kemudian lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Kemudian lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Nah, ini prakarsa perubahan saya, tuh, menumbuhkan kemampuan bernalar kritis dan kreativitas murid melalui program sarapan. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan model manajemen perubahan kerja. Yang akan saya sampaikan hanya pada tahapan buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran. Nah, dibuat pertanyaan utama yang menjadi pertanyaan utama saya, apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan keterampilan bernalar kritis dan kreativitas murid sesuai dengan minat dan bakat murid. Yang akan saya lakukan, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang minat dan bakat yang sesuai dengan zaman murid atau perkembangan teknologi. Kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat tentang minat bakat murid yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jadi akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Nah, ini saya perkirakan sekitar 2 hari untuk tahapan buat pertanyaan utama. Kemudian untuk tahapan ambil pelajaran, pertanyaannya apa saja sosial media dan platform yang digunakan oleh murid. Kemudian bagaimana intensitas murid dalam mengakses sosial media dan YouTube. Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh murid dalam memanfaatkan sosial medianya. Yang terakhir, keterampilan apa saja yang saya dan murid telah kuasai dalam menggunakan sosial media dan YouTube. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan memberikan kuesioner kepada murid tentang pemanfaatan sosial media dan YouTube yang selama ini sudah mereka lakukan. Ini juga membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Nah, baik Bapak Ibu, untuk presentasi rencana program saya mungkin saya cukupkan. Jika ada Bapak Ibu yang ingin memberi masukan atau pertanyaan terkait program saya, dipersilakan. Terima kasih Bu atas pemaparannya. Tadi yang di sarapan ya Bu ya. Sarapan generasi posisi harapan. Nah tadi akunnya tadi dipegang oleh anak-anaknya Bu. Terus adakah nanti pengawasan? Tadi kan pengawasan humas sama wakil kesiswaan ya tadi. Setiap pekan tadi ya Bu, itu ada yang dimasukkan ke dalam pos media sosial. Jadi untuk temanya itu sudah ditentukan gitu ya Bu ya. Misalnya minggu pertama temanya apa gitu, minggu kedua apa. Jadi kalau misalnya tidak ada tema, misalnya cuma aktivitas di sekolah itu kan kayaknya masih gampang nih. Jadi menurut saya bagusnya misalnya minggu pertama atau temanya ditentukan gitu ya. Jadi pengundangan siswa itu ketika mau mengambil atau kegiatan apa yang mereka akan lakukan di setiap pekannya gitu Bu ya. Mungkin begitu menurut saya. Terima kasih Bu ya. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Bu Hana. Nah, untuk tema yang akan dilakukan itu nanti akan dilakukan penyusunan program Bu. Jadi kami akan membuat program terkait dengan program kerja, kemudian tupoksi dan sebagainya. Itu nanti di tahap aksi.
kan ini tadi yang saya sampaikan hanya tahap B dan A. Nah, jika program ini di ACC, nah baru kita melakukan sosialisasi, kemudian sosialisasi, kemudian mengrekrut lah bahasanya murid-murid yang memang punya bakat di bidang ini, di bidang konten kreator. Setelah itu baru kami akan menyusun program kerja yang akan kami lakukan. Mungkin program kerjanya bisa dalam jangka waktu 1 bulan atau 1 semester. Nah, rencananya jika di ACC program ini akan bersifat berkelanjutan. Jadi insya Allah jika memang murid-muridnya tetap ada yang berminat di bidang ini, maka program ini akan terus dilakukan. Nah, untuk programnya nanti kita juga menggunakan keterampilan kepemimpinan tadi Bu. Jadi nanti akan berdiskusi dengan murid dulu apa sih yang mereka inginkan, apa yang mereka tampilkan di konten mereka seperti itu. Bagaimana Bu? Untuk Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Bu Irma. Saya mau bertanya, boleh nggak kalau mata pelajaran yang belum di sini, misalnya kami punya project gitu. Nanti kita kerjasama, misalnya kayak laporan hasil observasi mereka itu sedang buat vlog terkait lingkungan mereka. Boleh nggak kita nanti join biar anak-anak paham bagaimana memakai konten-konten biar mereka tuh vlognya itu berestetika. Begitu aja sih Bu Irma. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti. Nah, terkait dengan mata pelajaran ya Bu, nah tentu saja bisa. Bahkan yang menjadi sasaran utama itu aktivitas-aktivitas di kelas yang akan dijadikan konten. Nah, karena anak-anak juga ikut belajar, nanti akan kami bagi siapa sih yang bertugas di hari ini. Untuk durasi pengambilan videonya juga tidak begitu panjang, karena nanti kan videonya digabung dalam waktu di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, jadi tapi gambaran-gambaran terkait aktivitas itu di setiap hari itu akan ada. Nah, untuk mapel yang ingin dibuatkan konten, aktivitasnya itu boleh sekali berkoordinasi, nanti menyampaikan kepada kami tim program ini. Kita kemudian menentukan kapan, kemudian apa aja sih yang perlu kami tampilkan di konten nanti terkait apa yang ingin ditampilkan dan sebagainya, itu nanti akan ada koordinasi antara guru mapel dan tim program ini seperti itu. Jadi harapannya program ini bisa mewadahi satu tempat dokumentasi kegiatan sekolah kita. Jadi kan selama ini kita juga setiap ada pengumpulan administrasi yang membutuhkan dokumentasi, akun sosial medianya kita bisa cari di dokumentasi di kegiatan tertentu yang kita cari itu ada di konten mereka seperti itu. Bagaimana Bu? Bagaimana? Mohon maaf Ibu, ini benar saya tertarik dengan materi ini ya. Dan saya penasaran memang. Jadi Bu, saya melihat judulnya kan Sapa Generasi Pesisir Harapan. Saya mau klarifikasi dulu. Berarti ini yang ikut program ini itu bukan seluruh siswa, bukan artinya siswa pilihan. Seperti Bu tadi berarti komunitas ini anak-anak yang memiliki minat itu yang kita rekrut ya. Oke Bu. Lihat dari judulnya Sapa Generasi Pesisir Harapan, itu disampaikan itu pesisir harapan, generasi pesisir. Itu konteksnya kan daerah pesisir ya. Kemudian saya melihat pemaparan programnya tadi itu hanya aktivitas yang ada di sekolah. Kenapa tidak aktivitas yang kelihatan memang daerah pesisirnya, generasi pesisirnya? Karena kan di SMA kita ini kan kalau pilih kontennya aja mereka bisa nggak tahu apakah kita diletakkan di pesisir atau tidak. Nah, kalau menurut saya jangan dibatasi, usul aja Bu ya, jangan dibatasi lingkupnya itu lingkup sekolah, tapi lingkupnya lebih luas, mungkin untuk daerah Banyumaru khususnya. Kemudian yang kedua, anak-anak kalau misalnya ngambil konten sekolah dengan aktivitas mereka yang padat seperti ini Bu, mereka kan ada waktunya kita istirahat aja 15 menit di istirahat pertama, dan kemudian 1 jam itu pun harus ada sholatnya dan makannya. Jadinya kalau menurut saya akan membutuhkan pengaturan waktu yang lebih ketat di situ. Tapi kalau misalnya tadi lingkup kontennya itu diperluas, itu menurut saya lebih leluasan ya. Kemudian yang jadi kalau bisa kayak gitu ya. Yang ketiga, mungkin nanti usul saya, harapan saya ketika nanti di program anak-anak yang masuk program ini, mereka itu benar-benar dibekali pemahaman terkait bagaimana mereka membuat konten, karena mereka melibatkan orang lain. Di situ kan ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan, kayak misalnya apakah orang tersebut mau dirinya masuk dalam konten, karena ini bukan jabatan umum kayak misalnya polisi, tentara itu kita konten di jalan-jalan itu aman, mereka memang wajib kita lihat. Tapi kalau misalnya masyarakat itu kita harus berizin sebenarnya. Nah, jadinya harapan saya itu dibuat ada pemberian pemahaman terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, usul saya juga Bu, konten ini juga bisa mengeksplor informasi-informasi terkait Banyumaru dan sekitarnya. Kayak misalnya nanti mereka bakal wawancara, jadi mirip-mirip jurnalistik lah awal itu. Wawancara misalnya kepala desa dan sebagainya, kemudian di-upload dan sebagainya gitu. Saya tertarik dan punya harapan besar dari program ini nantinya akan muncul video-video yang menarik, berkualitas, dan tentunya nanti kualitasnya kan tentuan gitu. Mudah-mudahan nanti banyak yang menyimak begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bu. Tadi yang pertama terkait dengan judul Sapa Generasi Pesisir Harapan. Nah, saya menggunakan kata pesisir karena betul tadi kita berada di daerah pesisir. Nah, tapi di depannya ada kata generasi, jadi saya anggap bahwa saya tidak fokus ke pesisirnya, bahwa saya fokusnya ke generasi. Nah, jadi makanya tadi yang difokuskan adalah aktivitas murid di sekolah. Nah, tadi sangat bagus masukannya bahwa seharusnya menampilkan bahwa kita itu berada di daerah pesisir gitu ya Pak.
Ya, mungkin nanti bisa kami ke programnya jika sudah berjalan. Tapi untuk tahap awal, karena anak-anak juga masih tahap akan diajarkan tentang bagaimana membuat konten, makanya yang diambil di rencana awal itu hanya aktivitas yang ada di lingkungan sekolah dulu. Tapi insya Allah kami jika sudah berjalan dan lancar akan kami kembangkan ke lingkungan di luar sekolah, terutama jika ada event-event yang dilaksanakan di tempat tinggal kita ini. Kemudian untuk waktunya memang disampaikan bahwa yang dijadikan aktivitas pembelajaran yang diutamakan. Nah, untuk waktunya supaya tidak begitu mengganggu aktivitas belajar murid juga, mereka akan dibuatkan rencananya akan dibuatkan jadwal Pak, jadi bergantian. Hari ini siapa dan kapan waktunya mereka akan mengambil video. Durasi video ini juga tidak lama, mungkin hanya sekitar 15 menit seperti itu. Jadi setiap hari mungkin ada yang bertugas 2-3 orang untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekolah kita seperti itu, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kemudian ada sesi wawancara juga di video itu dengan murid dan guru, tentunya butuh koordinasi sebelumnya, tidak langsung memanggil dan menanyakan seperti itu. Nanti akan ada koordinasi terkait apa yang akan dibahas pada wawancara, bukan wawancara sih Pak, tapi kayak bincang-bincang santai itu aja. Nah, kemudian apa lagi Pak? Pak. Baik, insya Allah akan kami kembangkan Pak jika program ini sudah berjalan dan benar-benar anak-anak bisa menggali potensinya di bidang ini dan semoga bisa menjadi sumber penghasilan lah buat anak-anak. Karena saya juga tertarik dengan konten kreator di Facebook yang sudah penghasilannya luar biasa, padahal cuma beres-beres rumah. Rumah kan kita juga bisa, cuma percaya dirinya kita yang mungkin kurang untuk menjadi konten kreator. Nah, saya harap anak-anak kita punya kepercayaan diri untuk menggali potensinya di bidang ini. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, cukup ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga program ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan dan dapat benar-benar berdampak positif untuk murid-murid kita. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuesionernya itu terkait pemanfaatan media sosial dan YouTube yang sering kalian gunakan. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan seperti apa saja yang media sosial apa saja yang kalian gunakan, terus aktivitas apa yang kalian lakukan di dalamnya, apakah kalian hanya sebagai konsumennya, sebagai penontonnya, atau kalian juga menjadi produsennya yang mengupload hasil karya kalian. Kemudian bagaimana frekuensi kalian dalam akses sosial media tersebut. Oke, nah kuesioner ini merupakan salah satu tahapan untuk Ibu mengidentifikasi murid-murid yang punya bakat dan minat di bidang konten kreator. Kan itu sekarang lagi hits, bahkan ada yang bisa menghasilkan penghasilan yang cukup lumayan tinggi ya, bukan lumayan lagi banyak. Nah, jadi Ibu pengen membuat suatu wadah yang bisa merangkul anak-anak yang punya bakat di bidang itu. Nanti kalian silakan berekspresi di dalamnya sesuai kreativitas kalian, gitu ya. Nah, rencananya nama program yang akan Ibu buat itu singkatannya adalah Sarapan. Sapa Generasi Pesisir Harapan. Nah, kenapa harus Generasi Pesisir Harapan? Karena nanti yang akan ada di dalam konten-konten kalian itu pasti berkaitan dengan sekolah kita, lingkungan kita, yang mayoritas tempat tinggal kita itu berada di pesisir, dan kalian adalah generasinya, itu ya. Oke. Ini akan Ibu bagikan kuesionernya. Silakan kalian isi benar-benar sesuai dengan apa yang sudah pernah kalian lakukan, apa yang kalian sosial media apa yang kalian punya dan aktivitas seperti apa, serta minat kalian di bidang konten kreator. Jangan ikutan dengan temannya ya. Jadi harus sesuai dengan minat kalian. Oke, silakan dibagikan. Jika kalian punya semua berarti semuanya dicentang, atau ada yang lain selain itu silakan ditulis di bagian yang lain. Jadi yang
artinya di konten kreator, karena menjadi konten kreator itu bukan hanya sekedar konten, tapi di dalamnya melatih kreativitas kalian, kemudian berpikir kritis kalian. Otomatis kan ketika kalian akan membuat konten, kalian akan membuat konsepnya terlebih dahulu. Nah, itu membutuhkan pemikiran yang menurut Ibu cukup menguras pikiran juga ya, karena kita harus update dan harus mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Jadi apa yang lagi hits kita harus bisa memunculkannya. Kemudian nanti di dalamnya kalian akan berkolaborasi, jadi ada gotong royong dan juga mandiri di dalamnya. Jadi komponen-komponen dari profil pelajaran Pancasila itu ketika kalian menjadi konten kreator itu secara tidak sadar kalian juga menerapkan komponen-komponen dari profil pelajaran Pancasila. Oke, nah hasil kuesioner ini nanti akan Ibu rekap siapa yang memang memiliki minat dan bakat dalam bidang konten kreator, nanti akan Ibu panggil kembali ya untuk perkembangan yang ada saat ini. Jadi apa yang lagi hits kita harus bisa memunculkannya. Kemudian nanti di dalamnya kalian akan berkolaborasi, jadi ada gotong royong dan juga mandiri di dalamnya. Jadi komponen-komponen dari profil pelajaran Pancasila itu ketika kalian menjadi konten kreator itu secara tidak sadar kalian juga menerapkan komponen-komponen dari profil pelajaran Pancasila. Oke, nah hasil kuesioner ini nanti akan Ibu rekap siapa yang memang memiliki minat dan bakat dalam bidang konten kreator, nanti akan Ibu panggil kembali ya untuk membahas apa yang ya. Baik, terima kasih Ibu Cakra atas kesediaannya mengisi kuesioner ini.